Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Malik Satan Jakarta bersama gua, Michael. Dan hari ini gua akan mereview sebuah mobil yang mendapatkan namanya dari sebuah motor racing of NSU, the British Isle of Man TT. Mobil ini adalah Audi TT Mark I Type 8N tahun 2000. Audi TT sekarang berada di generasi ketiganya. Dan mobil ini sendiri adalah Audi TT generasi pertama yang dikeluarkan dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Dan Audi TT dikeluarkan dengan dua varian. Varian pertama yaitu seperti ini, yang coupe, dan ada varian roadster-nya. Langsung aja kita ke bagian depannya. Untuk tampak depan mobil ini, mungkin bagi beberapa dari kalian, mobil ini terlihat sangat outdated, sangat tua, dan kuno gitu. Tapi sebetulnya kalau lama-lama kalian perhatiin, mobil ini sebenarnya cakep sekali. Dan untuk mobil tahun 98 sampai tahun 2006, ini masih ganteng-ganteng aja ya. Untuk lampu depan mobil ini, dia sudah menggunakan lampu depan projector HID yang comes as standard. Dan di tengah sini ada lampu kecilnya dan lampu jauhnya yang halogen. Di ujung sini ada proyektor yang sangat kecil, dia itu untuk fog lamp-nya. Dan di bawah sini ada garis panjang untuk turn signal. Dan emang di dalamnya itu standar ya, berwarna hitam, dicat hitam. Jadi tidak chrome atau reflektor-reflektoran gitu ya. Untuk grill mobil ini, kita bisa lihat dia tuh cukup lebar dan besar. Dan di sini outernya sudah ditambahin stiker karbon-karbonan sama pemilik sebelumnya. Mungkin pemiliknya sebelumnya suka karbon-karbonan ya. Dan untuk bumpernya sendiri, dia itu sangat basic sekali. Tidak ada tambahan body kit atau apapun. Jadi dia masih standar ya. Lanjut ke bagian samping. Mobil ini kalau kita lihat dari samping, dia mirip Daihatsu Copen generasi pertama, tapi yang lebih besar, panjang, dan lebih seksi ya. Jujur dari samping mobil ini seksi sekali. Gue suka banget ngeliatnya. Dari bagian kap mesinnya dia tuh membulat, atapnya juga membulat, dan bagian belakangnya juga membulat. Mobil ini sudah menggunakan velg aftermarket ring 18 dan juga sudah menggunakan lowering kit supaya mobilnya terlihat lebih seksi. Jujur velg standarnya Audi TT generasi pertama menurut gue agak kurang. Dan mobil ini menggunakan velg aftermarket seperti ini seksi sekali ya. Untuk di bagian fender sini dia ada turn signal yang mounted di fender. Untuk spion mobil ini dia tuh juga membulat dan terlihat sangat aerodinamis ya. Cakep banget. Dan pintu mobil ini kacanya frameless. Sini. Dan kalau kita buka dan kita tutup, dia akan turun dan naik sendiri. Atapnya juga sangat seksi turunnya ke sini. Cakep banget deh pokoknya. Apalagi di bagian sini, di bagian belakang. Velg belakangnya itu sangat lebar, seksi, dan meaty sekali. Bannya juga stretched. Untuk tampak belakangnya, dia juga sangat seksi. Di sini kita bisa lihat dia membulat dan menurun di sini. Sangat semok sekali. Untuk lampu belakangnya dia menggunakan beberapa bulatan di sini. 2 untuk lampu remnya, 1 untuk lampu mundurnya, dan 1 untuk reflektornya. Dan di bawah sini ada garis panjang untuk lampu sennya. Di sini kita bisa lihat ada emblem TT. Dan tadi gue lupa sebut TT stands for Tourist Trophy. Di sini dia ada rear wing yang kecil, original, bukan tambahan. Memang semua Audi TT ada rear wing-nya. Dan untuk bumper belakangnya dia juga sangat simple. Dan mobil ini knalpotnya hanya ada 1. Nanti gue akan bahas kenapa. Langsung aja kita lihat luggage space mobil ini. Dan cara untuk membuka pintu bagasi ini hanya bisa menggunakan kunci atau dari tombol di konsol tengah. Tadi udah gue buka dari dalam. Dan kalau kita buka ini, kita bisa lihat luggage space-nya itu nggak kecil-kecil amat, dia cukup dalam dan
ya muat 2 buah full size luggage. Dan untuk kursi belakang, baris belakang yang sebetulnya tidak berguna sama sekali, bisa kita lipat rata untuk extra space. Tapi kalau kita lipat rata, kursi penumpang depan atau kursi pengemudi itu harus sangat maju. Langsung aja kita bahas mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin yang sama seperti Volkswagen yang 1,8T. Mesin ini berkapasitas 1781 cc, inline 4, 20 valve, turbocharged yang menggunakan KO3 turbo, yang menghasilkan tenaga 180 PS dan 235 Nm. Dan semua ini disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi 5-speed. Tadi gue bahas knalpotnya, gue bilang knalpotnya hanya ada satu, karena mobil ini adalah keluaran awal. Memang untuk keluaran awal, mesinnya masih menggunakan KO3 turbo. Dan setelah itu, mobil ini masih menggunakan mesin yang sama, tapi dengan transmisi 6-speed manual, dual tip exhaust, yang menggunakan KO4 turbo yang menghasilkan 225 PS. Sekarang kita langsung aja bahas interiornya. Ini interior Audi TT Mark I. Dan bentuk dashboardnya aja gue suka banget. Dia itu terlihat luas, tapi juga membulat ya. Untuk tempat speedometer, di atas speedometer dia membulat. Lubang AC-nya juga bulat ya. Tombol-tombol di sini di tengah juga bulat-bulat semua. Dan untuk lubang AC ini, di bagian atas dashboard sini dia kasih semacam vent atau terlihat seperti charge pipe gitu. Keren sih, gue suka aja bentuknya. Di tengah kita ada 2 buah air vents untuk AC, dan untuk dibuka tutup tinggal kita putar ininya. Keren. Di sini ada blank button, di ujung kanan juga blank button, dan di kiri bagian dalam ada tombol ESP. Bagian kanan dalam ada tombol rear defogger, dan di tengah ada tombol hazard. Di bawahnya di sini ada brushed steel atau brushed aluminium look dengan logo TT. Dan kalau kita buka ini, kita tekan, langsung ada head unit. Dan mobil ini menggunakan head unit aftermarket. Tapi lebih cakep kalau ditutup ya. Nah, dan head unitnya tetap akan hidup, lagunya tetap akan hidup walaupun ini ditutup ya. Di bagian bawahnya ada tombol-tombol AC dan ada layar kecil untuk ngasih tahu mode apa dan temperatur dan fan speednya. Di bagian tengah sini di bawah ada tombol untuk buka fuel tank, tombol untuk buka pintu bagasi, dan tombol untuk hidupin lampu kabin. Nah, dan lanjut ke bagian sini, ke tengah, dia ada 2 beam di sini yang dilapisi oleh kulit yang empuk untuk senderan betis kita. Dan di sini ada shifter untuk transmisi 5-speed manualnya. Dan dia juga menggunakan ring yang juga brushed aluminium look dengan banyak baut-baut, dan juga shift knob-nya sendiri bulat dengan aksen titik-titik atau seharusnya lubang-lubang ya, yang juga brushed aluminium. Dan di tengah sini kita ada parking brake-nya dan ada tombol door lock-nya. Dan ada tempat penyimpanan kecil di bagian sini, di tengah. Tadi juga di bagian dashboard, di sini ada
asbak, dan ada lighter juga. Untuk setir mobil ini, dia 3-spoke steering wheel, dan dia juga ada aksen buletan aluminium finish dengan titik-titik biar terlihat sporty ya. Dan di tengah ada emblem Audi-nya. Setirnya sudah dilapisi dengan kulit original karena mobil ini masih original interiornya. Dan untuk speedometernya dia juga huruf-hurufnya besar dan gampang untuk dibaca. Dan ada 4 buah layar untuk mengasih tahu kita informasi mobil ini dan juga mileage mobil ini. Di bagian sebelah kanan sini ada tombol untuk lampu mobilnya dan brightness speedometernya. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan kecil. Dan that's it. Tempat penyimpanan di mobil ini sangat minim sekali. Di sini ada yang kecil, di sini ya asbak. Di sini ada glove compartment yang juga kecil sekali. Dan di sini ada 2 buletan untuk naruh gelas atau naruh minuman, tapi dia nggak akan stay in place ya, karena dia tidak menahan botol itu. Di bawah glove compartment ada tempat penyimpanan terbuka yang sangat kecil juga. Untuk kedua jendela ini dia sudah power window dan tombolnya itu ngumpet loh. Dia ada di bagian dalam sini nih. Unik ya tempat naruh power window-nya. Untuk jok mobil ini dia menggunakan jok kulit asli bawaan dari pabriknya, berwarna hitam, dan joknya semi bucket seat. Kita bisa lihat dari side bolsters, kiri kanan backrest-nya, dan bolsters di bagian bawahnya. Yang pasti akan menahan lo di jok. Untuk jok baris belakang ini sangat sempit sekali dan kecil sekali, tidak berguna sama sekali ya. Ini aja gue posisi duduk gue dan gak mungkin ada orang yang bisa duduk di belakang gue. Anak kecil pun gak akan mungkin bisa duduk di belakang gue. Mungkin kalau gue nyetirnya seperti ini, muatlah anak kecil. Dan dia juga berbahan kulit ya, asli, baru dari pabrikan. Langsung aja kita tes mobil ini. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi ngetes Audi TT Mark I. Dan dari bawahnya aja udah, ini bener-bener fun to drive banget ya. Mobil ini terasa sporty banget, dan apalagi tenaganya. Audi TT dari awal diluncurkan di tahun 1998 sampai tahun 2003 semuanya menggunakan transmisi manual. Dan untuk keluaran awalnya menggunakan transmisi 5-speed manual. Dan setelah itu dia mengeluarkan 6-speed manual dengan KO4 turbo dengan tenaga mesin yang lebih besar lagi. Di tahun 2003, lebih tepatnya bulan Juli, Audi TT dikeluarkan dengan transmisi automatic dual clutch yang dipanggil DSG. Dan biasanya yang transmisi DSG itu dikeluarkan menggunakan mesin VR6 ya, bukan yang 1.8 turbo. Dan untuk yang tipe VR6 itu ada tipe all-wheel drive-nya atau yang dikenal dengan nama Quattro. Untuk mobil ini dia menggunakan 5-speed manual dan penggerak roda depan. Walaupun dia penggerak roda depan, dia masih enak sekali untuk dibawa. Sekarang di depan kita ada polisi tidur dan gue mau ngetes suspensi mobil ini. Dia cukup firm ya. Mobil ini sudah diganti dengan lowering kit.
Walaupun di jalan yang kurang rata, masih mantul-mantul ya. Mungkin bagi kalian yang beli mobil ini nanti, gua saranin pasang coilover biar mobilnya tetap cakep, ceper, dan nyaman. Sekarang gua mau coba tenaga mobil ini. Gila, tenaga mobil ini luar biasa. Mobil ini tenaganya 180 PS. Tapi tetap guys, 180 PS itu kencang sekali, apalagi menggunakan transmisi manual. Bener-bener fun banget. Gimana kalau KO4 Turbo ya? Pasti lebih asik lagi bawanya. Dan mobil ini knalpotnya sudah diganti, jadi memang terdengar ya agak keras. Tapi justru itu enak ya. Knalpotnya berisik boleh, yang penting mobilnya kencang. Jangan ganti knalpot kalau mobil kalian pelan ya. Itu mengganggu sekali. Kalian bisa lihat ya, jalan yang nggak rata, mantul-mantul. Nah, kayak duo semangka ya, mantul-mantul. Ada speed breakers nih. Tapi untuk comfort mobil ini, joknya dia enak sekali, dia sangat amat meluk ya. Gue terasa dipeluk sama jok ini. Dan kalau gue di tikungan atau apa, gue ngerasa gue ditahan karena dia semi bucket seat. Untuk kegedapan suara mobil ini juga dia cukup kedap, suara mesin pun tidak terdengar di dalam mobil. Yang kedengaran itu hanya suara knalpot. Jalan kosong dikit nih, kita gas. Enak banget. Tapi ya untuk orang yang tingginya lumayan ya, kayak gua 186 cm, ini aja gua duduknya udah paling belakang. Dan backrestnya udah agak gua senderin dikit. Kepala gua masih nempel dengan plafon. But then again, yang penting mobilnya kenceng, gua nggak peduli. Bagi kalian sobat retro yang suka mobil yang fun to drive dan kenceng manual transmission, ini mobil buat kalian. Oke sobat retro, sekian review dari Audi TT Mark I. Bagi kalian yang ingin membeli mobil ini atau ingin melihat mobil ini, bisa langsung datang ke showroom Malik Satan Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Satan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. See ya in the next video.